guys, welcome back in my channel. Kembali lagi bersama aku Valentina Sinaga. Halo, welcome buat kalian yang baru di channel ini. So guys, di video kali ini aku mau review sebuah sunscreen lokal yang viral tahun lalu, tapi selalu sold out ketika aku mau beli. Dan kali ini aku sudah mendapatkannya dan sudah aku coba dan mau aku review ke kalian. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, please buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Karena subscribe dari kalian benar-benar membantu dalam perkembangan channel ini. So, langsung aja kita ke videonya. So guys, ini dia sunscreennya, yaitu Azarin Hydra Shoot Sunscreen Gel. Nah, ini tuh viral tahun lalu karena katanya sangat amat ringan. Apakah seringan itu? Nanti aku bakal bahas. Dan sunscreen ini merupakan chemical sunscreen. Karena di dalam sunscreen ini tidak ada titanium dioxide dan zinc oxide. Pertama, sunscreen itu mempunyai SPF 45, PA++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 
Protection Factor adalah angka yang mengacu pada level perlindungan terhadap sinar matahari. Nah, angka SPF merujuk pada seberapa lama kulit kita bisa bertahan di bawah sinar matahari tanpa mengalami kulit terbakar saat menggunakan sunscreen. Dengan kata lain, SPF melindungi kulit dari sinar UVB yang dapat menyebabkan kulit gosong, kemerahan, terbakar, dan yang paling parah adalah menyebabkan kanker kulit. Nah, cara untuk mengetahui lamanya kulit dapat berada di bawah sinar matahari, kita tinggal kalikan dengan 10 menit. Dan di sini SPF-nya adalah 45, maka apabila dikali dengan 10 menit sama dengan 450 menit. Jadi ketika kita menggunakan sunscreen ini, kita dapat berada di bawah matahari dengan lama 450 menit. Setelah itu kita harus reapply kembali sunscreen ini. Sedangkan PA merupakan singkatan dari Protection Guide of UVA. PA ini menunjukkan kadar perlindungan dari sinar UVA yang dimana sinar UVA dapat menyebabkan penuaan kulit, noda hitam, kerutan, hiperpigmentasi, sampai dapat memperparah jerawat. Simbol plus pada PA ini berarti tingkat perlindungan pada suatu produk sunscreen. Maka semakin banyak simbol plusnya, semakin tinggi tingkat perlindungannya. Untuk klaimnya sendiri, sunscreen ini punya klaim Daily Skin Protection for the Sunscreen Haters. Jadi buat kalian sunscreen haters, ini kayaknya bakal sangat cocok di kalian karena teksturnya yang sangat amat ringan kayak gel. Untuk ingredient atau bahan-bahan dari sunscreen ini, nah sunscreen ini tuh punya 3 macam sunscreen. Yang pertama yaitu ethylexyl methoxyamide, yang kedua butyl methoxy dibenzolmetan, serta yang ketiga adalah octocrylene. Di mana ethylexyl methoxyamide hanya melindungi terhadap sinar UVB dan akan kehilangan 10% perlindungannya dalam waktu 35 menit. Kemudian butyl methoxy dibenzolmetan atau avobenzone ini melindungi kita dari sinar UVA dan akan kehilangan 36% perlindungannya setelah 1 jam dari sinar matahari. Dan macam yang terakhir yaitu octocrylene ini melindungi dari sinar UVA dan UVB, namun apabila ia berdiri sendiri, ini tidak bertahan lama, tapi ini dipakai untuk menguatkan si avobenzone tadi agar lebih bertahan lama. Sunscreen ini juga mengandung gliserin dan sodium hyaluronate yang bermanfaat untuk melembabkan kulit. Ada juga Portulaca oleracea, ini merupakan tanaman yang terkenal dalam pengobatan tradisional di Korea untuk mengobati infeksi dan iritasi kulit. Ada juga hyaluronic acid yang berfungsi untuk menghidrasi kulit, ada juga pantheol untuk melembabkan, ada niacinamide untuk mencerahkan, allantoin untuk menyejukkan dan menghaluskan, ada aloe vera, cucumis sativus atau mentimun, dan ada Picea abies extra yang berfungsi sebagai antioksidan dan menyejukkan. Ada juga Camellia sinensis atau green tea yang bermanfaat untuk menenangkan kulit, mengurangi iritasi serta kemerahan kulit. Ada juga propolis yang berguna untuk melembabkan, ada juga Punica granatum fruit extra yang berfungsi sebagai antioksidan dan sekaligus mengurangi kerutan. Jadi sangat banyak bahan-bahan atau ingredient yang sangat-sangat bagus di produk ini yang harus kalian coba. Ini pemakaian aku sendiri, kulitku itu kombinasi, T-zone-ku itu berminyak dan U-zone-ku itu normal to dry, dan kulitku juga merupakan sensitif dan acne prone skin. Untuk pemakaian kali pertama, benar-benar pertama kali pakai, aku kurang setuju sama klaim-klaimnya, katanya yang cocok untuk sunscreen haters, karena aku juga nggak begitu suka pakai sunscreen sebenarnya. Untuk pemakaian kali pertama itu agak susah untuk menyerap di wajah, padahal teksturnya tuh kayak moisturizer atau pelembab. Bener-bener sama persis teksturnya, hanya beda warnanya aja. Jadi agak gimana gitu waktu mengaplikasikannya ke wajah. Bayangin aja, kita biasanya pakai pelembab itu kayak seujung gini lah.
Sementara kan kalau sunscreen itu harus 2 jari. Jadi bayangin aja, kita biasa pakai moisturizer atau pelembab itu segini, itu jadi kayak 2 jari. Makanya kayak agak tricky untuk mengaplikasikannya ke wajah. Tapi tenang, aku punya tipsnya supaya kalian mudah untuk menggunakannya. Jadi waktu digunakan 2 jari, kalian tinggal ambil aja dikit-dikit, diratakan. Habis itu udah meresap, kalian ambil lagi, ratakan lagi, begitu sampai habis 2 jari. Dan pas pakai 2 jari langsung gitu, dia agak perih di mata mungkin karena emang terlalu banyak. Tapi setelah aku tahu cara menggunakannya yang cocok untuk di aku, semoga kalian juga cocok cara menggunakannya seperti itu. Jadi aku setuju sama klaimnya, ini sangat cocok untuk sunscreen haters karena teksturnya bener-bener seringan itu. Ya kayak pakai pelembab aja biasa gitu. Kayak gimana kalian pakai pelembab, teksturnya juga sama kayak gitu. Kelebihan dari sunscreen ini oil free, alcohol free, silikon free, non-comedogenic, dan fungal acne form safe. Namun, kekurangan atau hal yang perlu diperhatikan, ia masih mengandung fragrance di dalamnya. Untuk packagingnya sendiri, ketika nyampai ke kalian, dia bakal dapat box kayak gini. Jadi ini tuh di dalam box ini. Kemudian untuk expired date-nya kalian bisa lihat di bagian belakang produknya, serta di bagian ini. Dan untuk banyaknya, ini tuh 50 ml. Jadi ini termasuk sunscreen yang cukup banyak. Untuk warnanya, ketika baru dikeluarkan dari tube-nya, dia warna putih. Teksturnya persis kayak gel, tapi ketika dia dibaur, dia jadi bening dan gak ada warna sama sekali. Dia juga sangat ringan ketika digunakan, bener-bener kayak lagi pakai pelembab atau moisturizer. Mudah juga diratakan, mudah meresap, feel melembabkannya juga kerasa banget. Dan untuk hasil akhirnya, dia bakal tampak glowing. Untuk aromanya, karena dia mengandung fragrance, jadi ada sedikit aroma, aku sulit menjelaskannya, tapi nggak menyengat dan nggak mengganggu sama sekali kok. Dan ini tuh bisa digunakan oleh semua jenis kulit, baik kulit kering, kulit berminyak, kombinasi, bahkan sensitif dan acne prone ini masih aman digunakan. Untuk harganya sendiri, sunscreen ini dibanderol dengan harga 65.000 untuk 50 ml. Berkisar 1.300 per mililiternya dan menurutku itu sangat worth it. So guys, itu dia video dari aku mengenai sunscreen Azarin. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa komen kalau kalian punya kritik, saran, pertanyaan, atau kalian pengen aku buat video apa lagi ke depannya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe dari kalian benar-benar membantu dalam perkembangan channel ini. Jangan lupa juga follow Instagram aku @palen_tina. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!